Karena saya mengawali Fauzan, saya ingin menegaskan bahwa malam ini kita seperti berada dalam sebuah puisi, di mana saya bukan seorang penulis puisi yang baik. Komposisi, keteraturan, irama, dan kesatuan satu sama lain menentukan buruk atau baiknya sebuah puisi. Seorang politisi menjadi berbeda, ya contohnya seperti Bang Irwan. Tadi tidak ada yang berbicara tentang Bang Irwan, sebab berbicara hal yang besar, sudah selayaknya saya berbicara tentang beliau sedikit. Akan menjadi berbeda ketika dia membuka pintu rumahnya kepada siapapun. Malam ini kita melihat orang datang dari berbagai latar belakang, bertemu, ya kalau istilah kawan saya Reza Idria, antara lawan dan teman, antara teman dan teman, ya mungkin juga musuh dari teman, dan juga menjadi musuh. Kira-kira seperti itu. Dan disinilah saya pikir esensi dari kehikmatan, esensi dari kesahduan, ya seperti lampion Cina. Dan saya pikir orang-orang Cina, orang-orang Tionghoa juga berhadir pada malam hari ini, dan ini adalah salah satu prestasi di mana kadang-kadang sulit dipertemukan. Kita enggan mengundang orang minoritas, begitu juga sebaliknya. Mungkin saya akan berbicara sedikit tentang demografi, tentang kependudukan. Tadi dalam skala makro, Pak Saipudin telah menyinggung tentang human, tentang apa namanya itu, saya lupa. tapi maksud saya begini. Dulu pada masa di mana jumlah serdadu lebih banyak dari jumlah sapi, banyak orang Aceh meninggal. Tapi sekarang ketika jumlah sapi daripada jumlah serdadu juga lebih banyak sapi, orang Aceh juga meninggal. Ini adalah realitas dari demografi kita, dari kependudukan kita, dari kualitas kehidupan kita di Banda Aceh khususnya, dan Aceh secara umum. Saya kasih contoh. Dulu orang ditembak mati, dulu orang diculik hilang, tapi sekarang seekor babi begitu berkuasa atas nasib kehidupan orang-orang di Aceh. Seekor harimau, seekor gajah, mudah saja dia masuk ke pekarangan rumah penduduk, mudah saja dia masuk ke kebun rumah penduduk dan menghancurkan masa depan mereka. Dan saya pikir ini berada di arus bawah dan tidak seorang pun tahu sesungguhnya apa yang terjadi. Hutan-hutan rusak, sapi masuk ke kampung. Ya memang sapi masuk di kampung, gajah masuk ke kampung dan menghancurkan segalanya. Betul kan, saya tidak bisa berpidato. Nah, kepada siapa kita harus meminta pertanggungjawaban? Sementara kualitas kemanusiaan kita begitu rendah. Kita tidak bicara lagi soal kemiskinan yang ternyata berada di tingkat nomor 4 paling bawah di Indonesia. Saya setuju dengan Bapak Jafar tadi bahwa secara dunia mungkin kita juga berada di posisi nomor 4. Sebab Indonesia mungkin berada pada posisi paling bawah menyangkut garis kemiskinan penduduknya. Politik saya pikir punya kerja untuk mengubah hal ini. Politik harus bertanggung jawab ketika gajah masuk kampung dan tidak mengatakan ya karena kamu tinggal di kampung. Ya, apakah dia seorang gubernur, apakah dia seorang wali kota misalnya, apakah dia seorang bupati, tidak bisa melepaskan tangan saja. Ya ini saya pikir buruknya nasib peradaban kita. Kita boleh maju Banda Aceh, itu gedung wali kota mungkin yang paling futuristik, seperti apa namanya seperti pabrik roti karena ada putar-putaran di bawah. Tapi sementara pihak, ya orang-orang mati dalam kualitas kehidupan yang seperti ini, dan saya pikir ini menyedihkan. Siapapun yang berani menyatakan dia politisi, apakah dia di parlemen, apakah dia di eksekutif, harus mengubah keadaan ini dan mengembalikan kualitas kehidupan, walaupun tidak seperti orang Amerika misalnya, atau seperti orang Malaysia, minimal layak, minimal dia bermartabat dan tidak mati dengan cara menyedihkan dan hidup dengan cara yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Azari bilang nggak jago pidato, tapi luar biasa apresiasinya. Aplaus sekali itu Bang Azari.